Jika serial Loki memperlihatkan celah multiverse yang terbuka setelah serangkaian peristiwa yang terjadi, maka ada satu serial yang menjelaskan seperti apa kisah di tiap universe yang berbeda. Ya, serial ini diberi nama What If, yang sejatinya terinspirasi dari judul komik buatan Marvel dengan judul yang sama. Premis dari serial What If adalah penonton dibawa mengeksplorasi berbagai timeline alternatif dari multiverse, di mana kisahnya akan menceritakan momen-momen penting dari film-film MCU yang terjadi secara berbeda dari kisah yang sudah kita ketahui selama ini. Sosok entitas kosmik bernama Uatu yang merupakan salah satu dari The Watcher akan selalu muncul dalam setiap episode serial ini. Dia bertugas untuk mengamati setiap kejadian penting yang berlangsung di tiap multiverse, dan dia bersumpah untuk tidak mencampuri setiap peristiwa yang terjadi dalam realitas yang dia amati. Namun, apakah sang The Watcher akan tinggal diam jika ada sosok super kuat yang mengancam kestabilan multiverse? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah penjelasan alur lengkap dari serial What If. Perlu diketahui, serial ini tersedia di layanan streaming Disney Plus Hotstar. Jadi buat kalian yang pengen nonton serialnya secara penuh, kalian bisa tonton di sana. Sementara jika kalian butuh penjelasan, video ini bisa menjadi jawabannya. Seperti biasa, silahkan klik tombol subscribe-nya bagi kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Dalam alam semesta utama yang kita tahu, ada sosok prajurit pemberani yang disuntik serum Super Soldier dan menjadi Kapten Amerika. Bocah Brooklyn yang semula sangat kurus itu kemudian memenangkan pertempuran dan mengembalikan keadaan. Hal ini terjadi pada tahun 1943 saat tentara Nazi mulai menyebarkan teror peperangan di wilayah Eropa. Namun, pada akhir Perang Dunia Kedua, Kapten Amerika mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Sementara itu, di alam semesta yang lain, kisahnya sedikit berbeda. Satu kejadian penting menciptakan superhero baru dan bukanlah Kapten Amerika yang selama ini kita kenal. Semua berawal saat proses penyuntikan serum yang akan dilakukan. Ketika diminta menunggu di luar ruangan, agen Peggy Carter memilih tetap tinggal untuk menyaksikan prosesnya secara dekat. Dan dari sinilah awal mula kisah sebenarnya. Pada saat itu, ada mata-mata dari Hydra yang meledakkan tempat ini. Dia mengincar serum buatan Dr. Erskine dan mengacaukan eksperimen Super Soldier ini. Steve yang menjadi relawan kemudian tertembak sampai membuatnya tumbang. Daya mesin penyuntiknya juga semakin menurun. Jika eksperimen ini tidak segera dilakukan, maka kesempatan itu akan terbuang sia-sia. Dengan terpaksa, Peggy kemudian menggantikan Steve untuk disuntik serum. Howard Stark kemudian mengaktifkan mesinnya dan proses ini kemudian dijalankan. Setelah mesin itu mati, tubuh Peggy kemudian terlihat sangat sempurna dan memiliki kekuatan super berbeda dari sebelumnya. Namun, keberhasilan ini dianggap sebagai kegagalan oleh Kolonel Flynn. Menurutnya, proyek sebesar $60 juta itu sia-sia karena disuntikan kepada wanita. Pria itu menganggap wanita tidak pantas untuk menjadi tentara dan bahkan tidak mungkin bertarung di barisan paling depan. Darah dari Peggy juga dikuras untuk digunakan sebagai eksperimen Super Soldier di masa depan. Mendengar perkataan kolonel yang merendahkannya, Peggy menjadi marah dan meluapkan emosinya dengan berlatih. Dia ditemani Steve Rogers yang sebelumnya akan memakai serum Super Soldier. Steve kemudian menyemangati Peggy dan memintanya untuk memanfaatkan serum itu dengan maksimal. Di tempat lain, terlihat pasukan Hydra yang menuju wilayah Tonsberg di Norwegia. Johan Smith selaku pemimpin Hydra mengincar senjata misterius yang dikenal dengan Tesseract. Dengan senjata tersebut, pasukan Hydra akan mendominasi peperangan dan menjadi penguasa dunia. Nah, kabar ini diketahui oleh Peggy, Howard, dan Kolonel Flynn. Ketiganya kemudian berdiskusi dan Peggy mengusulkan untuk menghadang rombongan Hydra tersebut sebelum mereka berbuat lebih jauh dengan Tesseract.
Namun, kolonel yang keras kepala itu masih memandang sebelah mata dan menganggap Peggy tidak berguna. Dia kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Tidak lama setelah itu, Howard kemudian mendekati Peggy. Dia memberikan kostum untuk berperang lengkap dengan perisai sebagai senjatanya. Dengan percaya diri, Peggy kemudian menghadang pasukan Hydra dengan Arnim Zola yang membawa Tesseract untuk dijadikan bahan eksperimen. Dengan kekuatannya, Peggy bisa menggulingkan mobil dengan sangat mudah dan melawan pasukan Hydra di sana. Dia juga memanfaatkan perisai vibraniumnya untuk menyerang pasukan-pasukan tersebut. Hasilnya, dia bisa mengambil Tesseract dan membungkam mulut Kolonel Flynn yang sempat meremehkannya. Tesseract itu kemudian dimanfaatkan oleh Howard untuk dijadikan sumber energi dari mesin canggih. Sementara Peggy meminta dipromosikan untuk menjadi kapten agar bisa bertarung di lapangan. Peggy kemudian memutuskan untuk menyelamatkan para tentara yang disandra oleh Hydra. Salah satu dari mereka adalah Sersan Bucky Barnes yang merupakan teman dekat dari Steve. Oleh karena itulah, Peggy berniat untuk menyelamatkannya. Peggy kemudian turun ke jalan, dia meminjam motor milik pasukan Hydra dan menyusup ke dalam markas mereka. Setelah pertarungan yang cukup singkat, Peggy bisa menemukan Bucky dan memperkenalkan diri sebagai Kapten Carter. Saat segerombolan tank menghadang mereka, Steve datang menyusul sebagai bala bantuan. Dirinya menaiki mesin besar yang dinamai dengan Hydra Stomper alias penginjak Hydra. Inilah mesin canggih yang dibuat oleh Howard memanfaatkan energi dari Tesseract. Dengan kombinasi keduanya, mereka akhirnya sukses mengalahkan pasukan Hydra beserta dengan tank yang semula ingin menghancurkan mereka. Mulai dari sini, Kapten Carter terus mengalahkan pasukan Hydra di banyak lokasi. Steve juga membantunya saat pertarungan melawan pasukan tempur di udara. Kapten Carter mendominasi pertempuran. Banyak pasukan Hydra yang tumbang di banyak titik lokasi. Kabar ini menyebar sampai ke telinga presiden, dan dengan sombongnya, Kolonel Flynn membual dengan mengatakan semua ini adalah berkat kerja kerasnya. Kekalahan pasukan Hydra ini tentu menjadi kabar buruk bagi mereka. Salah seorang pemimpin bahkan kecewa dengan Johann Smith yang dinilai tidak berkompeten. Namun, Johann Smith mengatakan dia sudah mempersiapkan senjata lain yang jauh lebih kuat. Dia kemudian menembak pemimpin pasukan itu dan melepas penyamarannya untuk menunjukkan sosok aslinya. Sesaat kemudian, Peggy dan Steve terlihat berduaan. Mereka akan berciuman sampai Howard datang dan mengejutkan keduanya. Misi kemudian berlanjut. Kali ini mereka akan menghadang Red Skull yang berada di dalam kereta. Steve kemudian bersiap di posisinya untuk memperlambat kereta tersebut. Peggy dan kawan-kawan mulai meluncur menuju kereta. Di sini Bucky nyaris jatuh jika Peggy tidak membantunya. Kemudian, saat Steve masuk ke dalam, ternyata kereta ini hanya jebakan. Bom yang sudah dipasang di sana kemudian meledak dengan Steve yang berada di dalamnya. Peggy dan yang lain selamat, namun tidak dengan Steve Rogers. Dia jatuh tertimbun reruntuhan salju yang ada di sana. Kepergian Steve Rogers ini menyebabkan Peggy berduka, namun dia tidak berhenti untuk melanjutkan perjuangannya. Setelah menginterogasi Arnim Zola, Peggy menyusun rencana dan menyerbu kastil yang dihuni oleh Red Skull. Menurut informasi yang didapat, Red Skull ingin melepaskan kekuatan multidimensi sebagai sarana untuk menguasai dunia. Peggy dan kawan-kawan merasa inilah saatnya untuk menghentikan Hydra, dan kematian Steve dijadikan sebagai semangat untuk mereka semua. Peggy kemudian menyusup dan mengalahkan semua penjaga dari dalam. Bucky dan rombongan juga menyusul dan mereka berhasil mengalahkan pasukan Hydra dengan sangat mudah. Sekarang, mereka membagi tugas. Peggy bersama Howard menuju ke atas, sementara Bucky dan para Howling Commandos menelusuri ruang bawah tanah. Sementara itu, terlihat Red Skull yang sudah mendapatkan kembali Tesseract-nya. Dia memanfaatkan benda itu untuk tujuan yang misterius. Saat mesin itu diaktifkan, muncullah semacam portal dari dimensi lain, diikuti dengan tentakel besar yang muncul dari sana. Makhluk ini disebut dengan Hydra Champion, monster dari dunia lain yang dianggap oleh Red Skull bisa membantunya menguasai dunia. Saat Red Skull menyombongkan diri, monster itu malah menangkapnya dan meremukkan tubuhnya. Monster itu semakin tumbuh dan semakin membesar.
Di sini Peggy khawatir kondisi ini bisa menghancurkan seluruh Eropa dalam hitungan jam saja. Sementara itu, Bucky yang sampai di ruang bawah tanah melihat mesin Hydra Stomper yang diamankan di sana. Steve yang dianggap sudah tewas ternyata masih selamat. Dia kemudian masuk ke dalam Hydra Stomper dan setelah energinya diisi, dia terbang untuk membantu Peggy. Peggy sendiri sedang berjuang untuk mengalahkan monster itu, sementara Howard berusaha untuk mematikan portalnya. Saat portal itu dimatikan, Peggy malah terjebak dan ikut terhisap ke dalam portal. Dalam kondisi terdesak, Steve kemudian datang bersama para pasukan. Namun, monster itu berteriak dan membuat semua orang telinganya menjadi kesakitan. Steve kemudian mengamankan semua pasukan agar tidak terkena reruntuhan. Sementara Peggy mendorong makhluk itu agar cepat masuk kembali ke dalam portal. Sayangnya, mesin Hydra Stomper sudah kehabisan energi, membuat Steve tidak bisa melakukan apa-apa. Peggy kemudian mendorong makhluk itu dan mengucap perpisahan kepada Steve sampai akhirnya menghilang masuk ke dalam portal. Peggy sudah pergi dengan Steve yang terlihat sangat berduka karena ditinggal wanita kesayangannya. Puluhan tahun setelah kepergian Kapten Carter, Nick Fury mengaktifkan portal Tesseract dan membawa kembali wanita tersebut. Dia langsung menanyakan soal Steve dan dia bersedih setelah mengetahui kepergiannya selama hampir 70 tahun. Kisah ini kemudian selesai dengan memperkenalkan pahlawan dari semesta lain yang meramaikan Marvel Cinematic Universe. Kisah ini dimulai pada tahun 1988. Terlihat T'Challa kecil yang merasa bosan karena hanya berada di dalam istana seakan dikurung di dalam kerajaan. Dirinya yang masih sangat muda merasa penasaran dan tertarik dengan dunia luar. Raja T'Chaka kemudian datang dan memberikan nasihat kepada anaknya. Menurutnya, T'Challa lebih baik berada di dalam istana karena tidak ada gunanya pergi dan mengeksplorasi dunia luar. Raja T'Chaka yang pemikirannya masih tertutup merasa dunia luar hanya berisikan kekacauan, perang, dan penderitaan. Meskipun T'Challa memiliki darah bangsawan di dalam tubuhnya, namun tetap saja dunia luar tidak akan sejalan dengan dirinya. Sementara T'Challa kecil hanya bisa diam dan mendengarkan setiap ucapan dari ayahnya. Malam harinya, T'Challa yang bosan kemudian bermain dengan tombak vibranium di luar istana. Pada saat itulah, dia melewati batas medan energi dan langsung melihat pesawat besar yang melayang di atasnya. Pesawat milik Revenger itu sedang dalam misi untuk mencari seorang anak kecil yang diketahui mewarisi kekuatan dari Celestials bernama Ego. Setelah T'Challa dibawa ke dalam pesawat, Yondu yang menjadi pemimpin kemudian mengatakan bahwa bawahannya salah mengambil anak. Mereka harusnya mengambil Peter Quill, bukannya T'Challa. Namun, karena melihat jiwa petualang yang terpancar dari mata T'Challa, Yondu kemudian sepakat untuk mengajaknya menjelajahi galaksi dan merekrutnya menjadi bagian dari Revengers. Mulai dari sini kisah T'Challa kemudian berubah dan mengisahkan bagaimana serunya perbedaan kisah di universe yang lain. 20 tahun kemudian, terlihat T'Challa yang menjadi Star-Lord. Dia sedang menjelajahi sebuah planet tidak berpenghuni yang dikenal dengan Morag. Tujuannya kemari adalah untuk mencuri benda berkekuatan super yang diketahui sebagai orbs. Setelah sukses mengambil benda itu, T'Challa kemudian dikejutkan dengan kemunculan pasukan Ronan yang dipimpin oleh Korath. Uniknya, di alam semesta ini, sosok Star-Lord sangat dihormati dan bahkan diidolakan karena reputasinya sebagai penjahat terkenal di seantero galaksi. Hal yang sangat berbeda dengan karakter Star-Lord di universe utama, yang namanya bahkan tidak sepopuler Star-Lord di universe ini. Hey, you know what? There's another name you might know me by. Star-Lord. Who? Akan tetapi, meskipun Korath mengidolakannya, dia harus menjalankan tugas dari atasannya untuk mengamankan benda tersebut. Baku hantam kemudian terjadi dan Star-Lord dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Ketika bersiap pergi, Star-Lord sudah dihadang banyak pasukan, namun Yondu kemudian datang untuk memberikan pertolongan. Dalam hitungan detik, semua pasukan tewas dan mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di sebuah tempat hiburan dengan Korath yang sudah bergabung menjadi Revengers. Tidak hanya itu, Thanos kemudian datang dan dia ternyata adalah anggota dari Revengers di alam semesta ini.
Thanos dari universe ini tidak lagi tertarik untuk melenyapkan setengah populasi atas dasar keseimbangan semesta. Semua berkat T'Challa yang memberikan nasihat kepadanya bahwa ada banyak cara untuk menyeimbangkan sumber daya alam semesta tanpa melakukan genosida. Singkatnya, Thanos di universe ini adalah sosok yang baik. Kemudian, ketika dia menuju kasir, Star-Lord disambut baik oleh Drax. Dan karena T'Challa sudah menyelamatkan planetnya dari invasi bangsa Kree, Drax yang ngefans berat kemudian mengajaknya untuk foto selfie bersama. Tidak lama kemudian, datanglah Nebula dengan penampilan yang sedikit berbeda dengan yang kita ketahui selama ini. Nebula membahas kalung milik T'Challa dan menanyakan apakah dia ingin pulang ke tempat asalnya. T'Challa sendiri mengaku tidak bisa pulang karena Wakanda sudah hancur akibat perang. Ini semua adalah informasi yang diberikan oleh Yondu ketika T'Challa mempertanyakan kampung halamannya. Dan dengan alasan itulah, sekarang T'Challa memiliki misi untuk menyelamatkan planet-planet di galaksi, agar makhluk yang mendiami planet itu tidak kehilangan rumah mereka seperti yang terjadi dengan T'Challa. Nebula kemudian memberikan misi kepada T'Challa, sebuah misi yang sangat berguna dalam mendukung tujuan mulia dari T'Challa. Misi itu adalah untuk mengambil materi langka yang dikenal dengan Embers of Genesis. Ini adalah debu kosmik yang dapat mengubah seluruh ekosistem. Hanya dengan 1 ons, materi ini bisa menyelamatkan planet yang sekarat menjadi sembuh seperti sedia kala. Dan dengan cara ini, T'Challa bisa memberi makan miliaran orang di jutaan planet. Diketahui, Ember of Genesis dimiliki oleh Tannelir Tivan alias The Collector, yang menjadi sosok penguasa yang baru setelah Thanos memilih untuk tobat. Dan sudah diputuskan mereka semua harus mengambil materi itu darinya. Sayang, Yondu menolak untuk turut serta karena menganggap sosok The Collector yang sangat berbahaya. Siapapun yang berurusan dengannya akan dikuliti, dijadikan hiasan dan barang koleksi. Keduanya kemudian berdiskusi empat mata dan T'Challa meyakinkan Yondu bahwa semua ini dilakukan demi kehidupan galaksi yang lebih baik. Dengan prinsip Robin Hood yang diterapkan oleh para Revengers, Yondu kemudian setuju dan ikut dalam misi kali ini. Dengan cepat, mereka menuju ke markas milik The Collector. Nebula dan Yondu berpura-pura menjual orbs, tapi di dalam box yang mereka bawa bersembunyi sosok T'Challa. Korath dan Thanos kemudian bertarung, sehingga para Black Order yang menjadi bawahan dari The Collector teralihkan perhatiannya. Dan ketika rencana ini berhasil, Star-Lord langsung terbang untuk mencari materi yang diincar di ruangan koleksi milik The Collector. Di sini, T'Challa sempat kebingungan karena jumlah koleksi yang sangat banyak. Beruntung dia bertemu dengan Howard the Duck yang bisa menunjukkan jalan menuju ke Ember of Genesis. Sementara Nebula dan Yondu terlihat mengulur waktu dengan berbicara bersama The Collector. Proxima kemudian datang dan mengamankan pertarungan. Namun setelah melihat Revengers saling bertarung, dia kemudian sadar ini semua hanya settingan dan memerintahkan untuk menutup pintu akses dari markas The Collector. T'Challa yang menyadari hal ini kemudian tetap masuk ke ruangan lain dan meninggalkan Howard the Duck yang sedang istirahat minum. Di ruangan ini kalung T'Challa tiba-tiba menyala karena terkoneksi dengan pesawat buatan Wakanda yang dijadikan koleksi oleh Tannelir Tivan. Begitu masuk ke dalam, T'Challa melihat ada patung manekin dari para Dora Milaje diikuti dengan pesan dari ayahnya. Melalui hologram, sang ayah menyampaikan pesan kepada siapapun bahwa anaknya sudah hilang diculik oleh alien. Terlihat Raja T'Chaka yang sangat bersedih dan selalu menatap ke langit malam karena dia yakin T'Challa masih hidup di luar sana. Kejutannya tidak sampai di situ saja. Ternyata Nebula memiliki niat jahat dan menjadikan Star-Lord serta Yondu sebagai alat pertukaran karena dia memiliki hutang kepada The Collector. Dalam momen ini, T'Challa mengaku sangat kecewa kepada Yondu karena dia sudah membohonginya. Wakanda tidak pernah hancur karena perang, dan Yondu mengarang cerita agar T'Challa tetap berpetualang bersama para Revenger. Tidak lama kemudian, T'Challa kemudian dikurung di dalam lemari display. Karena The Collector tidak melihat sesuatu yang menarik darinya, maka dia memerintahkan Ebony Maw untuk membedah dan mengambil isi organnya. Namun, T'Challa bisa melarikan diri dan ketika dia dilumpuhkan oleh Ebony Maw, sosok Karina kemudian menolongnya. Semua ini dilakukan karena dia sudah mendengar kalimat motivasi yang diucapkan oleh T'Challa. Di sisi lain, Nebula mengunjungi para tawanan dan membebaskan mereka. Ternyata ada rencana di dalam sebuah rencana dan Nebula merahasiakan hal ini sesuai perintah dari T'Challa. Surprisingly, Nebula juga sudah mendapatkan Chamber of Genesis dan mereka sudah bersiap untuk melarikan diri.
Sementara itu, T'Challa dihadapkan dengan pertarungan melawan The Collector. Pria itu mengeluarkan barang koleksinya yang sejatinya adalah senjata ikonik dari banyak karakter. Mulai dari pisau belati milik Dark Elf, sampai mahkota Hela yang bisa memunculkan Necro Sword, dia gunakan untuk melawan T'Challa. Sampai akhirnya, T'Challa berada dalam kondisi terdesak, namun beruntungnya Yondu kemudian datang membantu sampai panah Yaka miliknya dihancurkan. Sementara para Revengers terlihat melarikan diri dari kejaran pasukan The Collector. Mengharukannya, Thanos memilih mengorbankan dirinya agar pasukan yang lain, terutama Nebula, bisa menuju ke dalam pesawat dengan aman. Ironisnya, Thanos bahkan melawan para Black Order yang jika di universe utama, mereka adalah bawahan dari Thanos sendiri. Terlihat Thanos dihajar habis-habisan oleh Proxima Midnight dan Cool Obsidian, sampai dia jatuh terkapar. Nebula kemudian datang untuk membantunya, dan ketika dalam kondisi terdesak, dia memberikan beberapa biji dari Ember of Genesis dan menumbuhkan tanaman raksasa yang bisa menyelamatkan keduanya. Ayah dan anak itu terlihat sangat harmonis dan mereka bisa naik ke dalam pesawat dengan selamat. Kembali ke Yondu dan T'Challa, mereka berkolaborasi bersama sampai keduanya sukses mengalahkan The Collector dan memenjarakannya. T'Challa menyerahkan kunci The Collector kepada Karina dan dia membuka semua pintu display agar The Collector menerima karma dari semua perbuatannya. T'Challa kemudian melarikan diri bersama Yondu dengan pesawat milik Wakanda. Pada momen inilah, Yondu mengaku bersalah sudah memisahkan T'Challa dengan keluarganya, dan dia mengajak T'Challa untuk kembali ke tempat asalnya. Akhirnya, ayah dan anak kembali dipertemukan dan kerajaan Wakanda kini memiliki kolega baru dan mereka adalah para Revengers. Sementara itu, di tempat yang lain, terlihat seorang pria yang membersihkan lantai sambil mendengarkan Walkman. Dia kemudian didatangi oleh sosok pria yang dikenal sebagai Ego. Kisah ini kemudian selesai dengan tanpa menjelaskan bagaimana nasib dari Peter Quill yang dijumpai oleh ayahnya. Jika di alam semesta utama, terdapat sekelompok tim yang beranggotakan 6 superhero dengan masing-masing kelebihan dan dikenal dengan Avengers, maka di alam semesta lain kisahnya tidak seperti itu. Kali ini, The Watcher akan menceritakan sebuah kisah yang belum pernah diketahui sebelumnya. What if sebagian anggota Avengers malah gugur bahkan sebelum tim tersebut dibentuk? Inilah garis besar dari cerita ini. Persiapkan diri kalian dan berikut adalah kisah selengkapnya. Dimulai pada hari Senin yang cerah, Nick Fury dan Black Widow sedang bersiap merekrut pahlawan untuk menjadi anggota Avengers. Tujuan pertama mereka mengarah ke sebuah warung donat, di mana di sana ada Tony Stark yang sedang menikmati kue tersebut. Tanpa basa-basi, Nick Fury kemudian mengungkapkan tujuan utamanya. Namun, Tony menolak untuk bergabung ke dalam proyek Avengers Initiative. Terlihat Tony Stark sedang sekarat karena unsur palladium di dalam ark reaktornya menyebabkan racun yang berbahaya. Black Widow kemudian datang dan memberikan lithium dioksida yang merupakan obat pereda dari racun yang menyerang tubuh Tony. Namun di luar dugaan, Tony malah kesakitan dan jatuh menghembuskan nafas terakhir. Black Widow dan Nick Fury hanya bisa diam menyaksikan hal ini. Pada hari Selasa, Black Widow kemudian ditangkap atas perbuatannya yang diduga menewaskan Tony Stark. Dengan tenang dia mengikuti arahan dan terlihat Brock Ramlow serta pasukan dari S.H.I.E.L.D. yang bertugas mengamankannya. Nick Fury kemudian berbicara sesaat kepadanya. Dia mengaku ada yang sudah menyabotase obat untuk Tony Stark dan membuatnya tewas. Dia meminta Natasha untuk diam-diam menyelidikinya. Dan Natasha kemudian masuk ke dalam mobil untuk mengikuti proses selanjutnya. Namun, di dalam perjalanan, Natasha bisa melepaskan diri dengan sangat mudah dan menghajar semua pasukan yang ada di mobil tersebut. Begitu mobilnya berhenti, Natasha sudah menghilang dengan kondisi di dalam yang sudah berantakan. Pada hari yang sama, Agent Coulson melaporkan penemuannya kepada Nick Fury. Terdapat benda aneh berbentuk palu yang jatuh di wilayah New Mexico. Menurut Clint Barton, benda itu memancarkan kekuatan yang sangat besar dan bukan berasal dari bumi. Semakin mengherankan, sejak benda tersebut mendarat, langit seringkali gelap dan hujan turun dengan petir yang menyambar-nyambar. Mungkin ini adalah pengaruh dari benda tersebut. Pada saat yang sama, terlihat seorang pria menerobos masuk ke dalam lokasi penemuan.
Dia menyerang para penjaga secara diam-diam, dan Phil Coulson menyaksikan penampakan pria tersebut dengan perawakan kekar dan rambut yang sangat menawan. Penasaran dengan pria tersebut, Nick Fury memerintahkan Clint Barton untuk mengawasi dari ketinggian. Dia diperintahkan untuk mengambil posisi siaga sesuai arahan dari Nick Fury. Begitu pria tersebut akan mengambil palunya, Clint Barton melancarkan panahnya secara tiba-tiba di luar perintah Nick Fury. Pria itu tewas seketika, sementara Clint Barton dicap sebagai tersangka. Padahal menurut pengakuannya, dia tidak melepaskan panah tersebut. Panahnya lepas dengan sendirinya dan ini di luar keinginannya. Akibat perbuatannya, Clint Barton sekarang diamankan. Dia depresi karena menurutnya dia tidak melakukan kesalahan. Begitu Nick Fury masuk ke dalam, alangkah mengejutkannya, Clint sudah tewas dengan mata yang terbuka. Hal ini sungguh membingungkan karena sedari tadi Clint tidak melakukan perbuatan mencurigakan dan tidak ada orang yang masuk ke dalam. Jikapun bunuh diri dengan kapsul sianida, sepertinya juga tidak mungkin karena Clint memiliki keluarga yang sangat dicintainya. Dia tidak akan membunuh dirinya sendiri akibat kesalahannya dalam bekerja. Nick Fury kemudian menduga semua ini masih ada hubungannya dengan tewasnya Tony Stark. Mereka dibunuh oleh satu orang yang sama. Nah, dimulai dari Tony Stark, pria kekar berambut indah, dan Clint Barton, maka sudah ada 3 calon Avengers yang tewas, dengan pelaku yang masih belum ditemukan. Pada hari Rabu, Black Widow mengunjungi Betty Ross dan menuju ke Universitas Culver di Virginia. Kedatangannya kemari adalah meminta bantuan kepada Betty untuk meneliti serum yang diberikan kepada Tony. Dia khawatir ada seseorang yang menyabotase dan membuat seolah-olah Black Widow adalah pelakunya. Setelah diteliti, ternyata tidak ada yang salah dengan serumnya. Satu hal yang mencurigakan adalah bentuk jarum yang tidak wajar. Bukan seperti suntikan kebanyakan, jarum tersebut seperti senjata api berukuran kecil yang menembakkan proyektil. Tidak ingin berlama-lama, Betty kemudian menyudahi pertemuan mereka. Namun Natasha curiga ada hal yang disembunyikan darinya. Di saat yang sama, Nick Fury menghubungi Natasha. Dia menceritakan bahwa Clint sudah tewas dan ini memancing emosi Natasha untuk membunuh siapapun pelakunya. Nick Fury menambahkan, pelaku pembunuhan ini ternyata mengincar calon Avengers, maka dia memerintahkan Natasha untuk menemukan Bruce Banner yang merupakan calon Avengers juga. Ternyata, Bruce Banner sedang bersembunyi di dalam lemari yang ada di sana. Dengan cepat, Natasha kemudian mengajaknya untuk pergi sebelum pelaku pembunuhan menemukan mereka. Saat keduanya melarikan diri, rombongan Jenderal Ross datang dan bersiap untuk menangkap Bruce Banner. Di saat yang sama, Phil Coulson sedang menuju ke lokasi penemuan dari palu milik Thor. Namun getaran hebat tiba-tiba terjadi dan menyebabkan lonjakan energi yang sangat besar. Ternyata getaran itu adalah portal Bifrost yang mendatangkan Loki bersama pasukan Asgard. Rombongan S.H.I.E.L.D. yang dipimpin oleh Nick Fury kemudian mengambil posisi siaga. Kedatangan Loki kemari adalah untuk balas dendam, saudaranya yang bernama Thor tewas dan pasukan S.H.I.E.L.D. dituduh sebagai pelakunya. Sementara itu, pasukan Jenderal Ross tiba-tiba menembak Bruce Banner di luar perintah sang jenderal. Akibatnya pria itu marah dan berubah menjadi Hulk. Dia menyerang semua pasukan yang ada di sana dan sukses memporak-porandakan pertahanannya. Black Widow terlihat menyelamatkan Betty yang bersiap untuk masuk ke dalam pertempuran demi menyelamatkan Hulk dari serangan. Namun, hal yang aneh terjadi di sini. Tubuh makhluk itu membengkak menjadi semakin besar dan kemudian meledak. Betty hanya bisa menangis, sementara Natasha merasa kebingungan. Kemudian kembali ke Nick Fury. Loki terlihat menggunakan Casket of the Ancient Winter untuk menyerang pasukan S.H.I.E.L.D. Serangan ini berhenti saat Nick Fury menawarkan kerjasama kepada Loki. Mereka menghadapi satu musuh yang sama yang sudah membunuh 2 rekan dari Nick Fury. Loki kemudian setuju dan memberikan waktu sampai fajar agar Nick Fury menemukan siapa pelakunya. Jika Fury tidak berhasil, maka bumi akan diubah menjadi es dan Loki akan menghancurkan mereka semua. Pada Rabu malam hari, Natasha mencoba mencari informasi dari pembunuhan ini. Dia membuka file Avengers Initiative dan menemukan satu kejanggalan. Saat dia ingin melaporkan kepada Fury, sosok tidak terlihat kemudian menyerangnya dan menghajarnya secara bertubi-tubi. Belum sempat melaporkan kejadian ini, Natasha sudah tewas akibat serangan misterius tersebut. Sekarang hanya ada satu calon Avengers yang tersisa dan dia adalah Nick Fury sendiri.
Beberapa saat dia kemudian menuju mobil dan melihat alat bernama pager yang merupakan alat komunikasi viral tahun 90-an. Ini mengindikasikan bahwa Nick Fury bukanlah satu-satunya Avengers yang tersisa, karena di luar angkasa sana ada sosok superhero lain yang bisa dicalonkan sebagai anggota Avengers. Sambil terus berpikir, Nick Fury akhirnya menemukan jawaban dari pesan terakhir Natasha yang mengatakan ini semua tentang Hope. Fury kemudian mendatangi The Destroyer untuk menyampaikan pesan kepada Loki. Pada hari Kamis dini hari, Nick Fury mendatangi pemakaman dan menghampiri kuburan dari Hope Van Dyne, karena petunjuk dari Natasha mengarah ke sana. Dalam sekejap, muncullah seorang pria mengenakan kostum Yellow Jacket. Dia adalah Hank Pym yang sangat marah terhadap Nick Fury. Menurutnya, kematian Hope diakibatkan oleh S.H.I.E.L.D. dan Nick Fury yang memanfaatkannya. Karena Hope ingin bertemu dengan ibunya yang menghilang di alam kuantum, dia bergabung dengan S.H.I.E.L.D. dan malah meregang nyawa dalam satu misi di Ukraina. Akhirnya semua menjadi jelas. Kematian dari Avengers sebelumnya akibat Hank Pym yang tidak terima anak semata wayangnya tewas akibat misi bersama S.H.I.E.L.D. Mulai dari Tony Stark sampai Natasha, semua dibunuh oleh Hank Pym secara diam-diam. Pertarungan kemudian terjadi. Tanpa diduga, Nick Fury menang satu tingkat di atas Hank Pym. Walaupun menggunakan kostum mutakhirnya, bapak-bapak itu tidak bisa menandingi kehebatan dari Nick Fury. Tanpa diduga, pemimpin S.H.I.E.L.D. itu bisa berpindah-pindah dan berteleportasi, membuat Hank Pym keheranan dengan pemandangan ini. Nick Fury bahkan bisa kagebunsin dan semua tubuhnya tertawa, menyebabkan Hank Pym ketakutan. Usut punya usut, ternyata ini semua adalah perbuatan Loki. Keputusan Nick Fury untuk mendatanginya ternyata untuk bekerja sama dalam mengalahkan musuh mereka. Akhirnya, pria itu diamankan dan Nick Fury berterima kasih kepada Loki. Di alam semesta ini, Doctor Strange tidak kehilangan tangannya, namun dia kehilangan belahan jiwanya. Semua berawal di sebuah malam yang romantis. Doctor Strange mengajak Christine untuk berkencan dan menuju ke sebuah restoran untuk makan malam. Di perjalanan, keduanya bercerita dan bercanda satu sama lain. Di depan mereka ada mobil truk yang melambat dan Doctor Strange memilih menyalipnya. Namun, ada mobil yang melintas di arah depan. Dengan cepat, Doctor Strange membanting setirnya dan mereka berdua bisa selamat dari kecelakaan. Namun, maut tidak bisa dihindari. Dari belakang, datang mobil yang melaju dengan cepat dan menabrak mobil yang dikendarai oleh Doctor Strange. Mobil itu kemudian oleng dan keluar dari jalur, sampai terjun ke dalam sungai. Di sini Doctor Strange masih selamat, namun yang menyedihkan, Christine Palmer meninggal dunia. Merasa bersalah dan berduka, Doctor Strange kemudian berkelana untuk mencari jawaban bagaimana bisa mengembalikan Christine. Dia kemudian sampai di daerah Himalaya dan menemukan lokasi bernama Kamar-Taj. Mirip seperti di alam semesta utama, Doctor Strange mulai belajar ilmu sihir, memanfaatkan pengendalian waktu dengan Eye of Agamotto, menjadi Sorcerer Supreme yang baru setelah kematian Ancient One, dan bisa mengalahkan Dormammu, sang penguasa kegelapan. 2 tahun sudah berlalu sejak kecelakaan tragis yang menyebabkan Christine meninggal. Namun tetap, Doctor Strange tidak bisa melupakan sosok Christine Palmer belahan jiwanya. Akhirnya, dia memakai kalung Agamotto dan kembali ke masa lalu, saat dimana kejadian naas itu sedang terjadi. Kali ini, Doctor Strange lebih berhati-hati dalam berkendara. Namun tetap, mereka berdua kecelakaan dan Christine meninggal dunia. Tidak menyerah, Doctor Strange kemudian mengulangi hal ini sekali lagi. Sekarang, dia mengambil rute lain, berharap bisa menyelamatkan Christine dari kecelakaan. Namun tetap saja, mobil yang mereka kendarai ditabrak truk besar yang langsung menewaskan Christine. Doctor Strange terus mengulangi kejadian ini berkali-kali dengan berbagai cara. Namun hasilnya tetap sama. Christine selalu meninggal walau dengan cara yang berbeda-beda. Dari sini kita semua sadar bahwa takdir tidak bisa dirubah. Dan sesuai penjelasan time travel dari Avengers Endgame, kita tidak bisa merubah masa depan yang sudah terjadi dengan kembali ke masa lalu untuk merubahnya. Doctor Strange kemudian merasa lelah dan terlihat meratapi semua ini. Ancient One kemudian datang dan Doctor Strange meminta bantuan agar Christine bisa diselamatkan.
Namun, Ancient One mengatakan bahwa kematian Christine Palmer adalah titik mutlak yang tidak bisa dirubah bagaimanapun caranya. Dengan kematian inilah, Dr. Strange kemudian menjadi tergerak untuk mempelajari ilmu sihir, melawan Dormammu, dan menjadi penjaga Eye of Agamotto. Dr. Strange yang sudah dibutakan oleh cinta tidak memperdulikan perkataan dari Ancient One. Dia tetap ingin menyelamatkan Christine bagaimanapun caranya. Karena dirasa mengancam kestabilan dunia, dengan melawan titik mutlak, Ancient One kemudian menyerang Dr. Strange sesaat sebelum dia menghilang. Dr. Strange kemudian melarikan diri ke lokasi yang misterius. Dia bertemu dengan pria bernama Obeng, pria yang menjadi penjaga dari perpustakaan buku sihir yang sangat melegenda. Dr. Strange kemudian menanyakan di mana keberadaan dari kitab Cagliostro. Kitab berisikan ilmu sihir yang bisa digunakan untuk melawan titik mutlak dan menyelamatkan Christine Palmer dari kematian. Obeng kemudian membawa Dr. Strange menuju ruang perpustakaan yang berisikan buku-buku sihir. Dia mulai mencari kitab Cagliostro dengan memilah-milah semua buku yang ada di sana. Berdasarkan keterangan dari kitab tersebut, untuk mengalahkan titik mutlak, penyihir harus menyerap energi dari makhluk-makhluk berkekuatan sihir. Dan Dr. Strange mulai mengikuti ritualnya. Dia mulai memanggil monster bertentakel untuk menyerap kekuatannya. Namun monster itu sangat kuat dan Dr. Strange tidak sanggup melawannya. Saat dia dikalahkan, Obeng datang dan membantu merawatnya. Pria itu kemudian mengatakan bahwa tidak semestinya penyihir mengambil resiko besar hanya untuk perempuan yang dicintainya. Obeng kemudian meminta Dr. Strange untuk berpikir ulang dan melihat resikonya. Namun, tekad Dr. Strange sudah bulat. Dia melanjutkan ritualnya dan dimulai dari makhluk yang berukuran kecil. Dia memanggil bermacam-macam makhluk sihir dan menyerap kekuatannya. Dia juga mendapatkan jubah sihir dari salah satu makhluk yang dia panggil. Di sini, The Watcher sadar bahwa Dr. Strange mengambil keputusan yang salah. Upaya yang dipilih Dr. Strange akan membahayakan dunianya dan mengancam semua kehidupan yang ada di sana. The Watcher ingin memperingatkan, namun sesuai sumpahnya, dia tidak bisa ikut campur dengan kejadian di seluruh alam semesta. Terlebih, keputusan Dr. Strange sudah sangat bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi akan percuma bagi The Watcher untuk memperingatkannya. Dr. Strange melanjutkan ritual ini dan menyerap makhluk sihir secara berkali-kali. Siang dan malam dia lewati sampai akhirnya bisa menyerap monster bertentakel yang sempat membuatnya terluka di awal tadi. Ketika Dr. Strange sudah selesai dengan ritualnya, dia keluar dan melihat Obeng yang sudah sangat tua. Ternyata Dr. Strange melakukan ritual ini selama berabad-abad lamanya. Namun dia menghentikan waktu untuk dirinya sendiri, sehingga membuatnya tidak menua. Berbeda dengan Obeng yang menjadi tua walaupun usianya sangat lama. Dr. Strange sempat menawarkan kehidupan kepada Obeng dengan bantuan Time Stone. Namun pria itu memilih hidup dengan batas usia, karena kematian adalah bagian dari takdir. Sebelum meninggal, Obeng memperingatkan bahwa ada Dr. Strange lain yang berada di dunia yang sama yang ditinggali oleh Dr. Strange ini. Dan perkataan Obeng benar adanya. Selain Dr. Strange yang terobsesi untuk menyelamatkan Christine dari kematian, ada juga Dr. Strange yang lain yang sudah menerima kematian dari Christine. Dia bahkan tidak menggunakan Eye of Agamotto untuk melakukan perjalanan waktu dan berusaha mengubah titik mutlak kematian belahan jiwanya. Ketika Dr. Strange versi baik ini keluar dari markasnya, dia melihat alam semesta sedang diambang kehancuran. Ancient One kemudian datang, dia menjelaskan bahwa penyebab kehancuran ini adalah Dr. Strange sendiri. Jadi kisahnya seperti ini. Ketika Dr. Strange berusaha untuk kabur, Ancient One menggunakan kekuatan Dark Dimension untuk membagi garis waktu dan membelah Dr. Strange menjadi dua bagian. Satu Dr. Strange yang ambisius dan menghalalkan segala cara untuk menyelamatkan Christine, dan satunya lagi yang bisa menerima kematian Christine. Dengan ini menyebabkan adanya dua Dr. Strange di dalam satu alam semesta yang sama. Jika sampai Dr. Strange versi jahat bisa merubah titik mutlak, maka risiko yang diterima temporal paradox akan terjadi dan menghancurkan universe atau alam semesta yang mereka tinggali.
Ancient One kemudian mengatakan Doctor Strange terkuat akan menjadi pemenang dan bisa menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Kemudian, Doctor Strange versi baik mulai menggunakan mantra untuk melindungi dirinya untuk berjaga jika nanti ada hal yang tidak diinginkan. Ketika dia membahas kerusakan dunia bersama Wong, Doctor Strange kemudian berpindah melalui lorong dimensi dan membawanya ke tempat misterius. Dia kemudian disambut oleh Doctor Strange versi jahat atau bisa kita sebut dengan Strange Supreme. Strange Supreme terlihat sangat berambisi untuk menyelamatkan Christine dari kematian. Dia berusaha mempengaruhi Doctor Strange versi baik untuk bergabung dengannya. Menurutnya, kekuatan mereka menjadi lemah karena terbagi menjadi dua. Jika mereka bersatu, maka kekuatan Doctor Strange menjadi sangat besar dan bisa melawan titik mutlak untuk menyelamatkan Christine. Namun, Doctor Strange versi baik tetap berpegang teguh dengan pendiriannya. Dia tahu bahwa melawan titik mutlak akan mengakibatkan kehancuran bagi alam semesta yang mereka tinggali. Karena selisih paham ini, keduanya kemudian bertarung. Sihir demi sihir mereka lemparkan satu sama lain. Terlihat Strange Supreme sangat kuat karena ritual yang sudah dijalaninya selama berabad-abad. Terlihat juga jubah keduanya yang saling bertarung mirip seperti tuanya. Akhirnya, Doctor Strange menyerang Strange Supreme dengan kekuatan yang sangat besar. Namun bukannya kalah, dia malah mempengaruhi Doctor Strange. Strange Supreme menyamar menjadi Christine untuk mengelabui Doctor Strange. Keduanya melanjutkan pertarungan sampai Strange Supreme bisa menghancurkan sihir penghalang dan menyerap kekuatan dari Doctor Strange. Hasilnya, dia menjadi sangat kuat dan wujudnya berubah menjadi seperti monster. Strange Supreme kemudian melawan titik mutlak dan menyelamatkan Christine. Namun belahan jiwanya itu malah ketakutan setelah melihat makhluk menyeramkan di hadapannya. Selain itu, alam semesta yang mereka tinggali mulai hancur dan lenyap secara perlahan. Strange Supreme kemudian mengeluarkan sihirnya dalam upaya menyelamatkan alam semesta. Dia bahkan meminta bantuan dari The Watcher, namun tentu entitas itu menolaknya. Sekarang, Strange Supreme merasa menyesal. Dia sudah mengorbankan alam semesta hanya untuk keegoisannya. Rasa arogan yang dimilikinya menyebabkan alam semesta menjadi terancam dan dia bingung bagaimana cara menyelamatkannya. The Watcher sebenarnya bisa membantu memulihkan alam semesta, namun dia memilih tidak melakukannya karena ingin menjadikan pelajaran bahwa bermain-main dengan waktu hanya menyebabkan kehancuran yang lebih parah. Akhirnya, alam semesta yang ditinggali Strange Supreme sudah hancur tidak tersisa. Christine yang ingin diselamatkannya juga menghilang mengikuti kehancuran dunia. Doctor Strange sekarang kehilangan dua hal penting, Christine yang sangat dicintainya dan satu alam semesta yang ditinggalinya. Inilah pelajaran yang harus diterima jika kita dibutakan oleh cinta. Semua bermula saat pencarian Hank Pym terhadap istri tercintanya yang selama 30 tahun terakhir terjebak di dalam Quantum Realm. Setelah bertemu, bukannya kerinduan yang akhirnya terobati, melainkan awal mula terjadinya bencana yang sangat menyeramkan. Entah bagaimana, Janet terpapar virus zombie saat dia berada di Quantum Realm. Begitu kembali ke dunia asli, dia langsung menyerang Scott dan virus tersebut sukses menginfeksi seluruh kota dalam waktu 24 jam saja. Ironisnya, para Avengers yang mencoba mengamankan kota malah terinfeksi dan menjadi zombie juga. Sungguh peristiwa mengerikan jika sampai terjadi di dunia nyata. 2 minggu kemudian, Bruce Banner datang menuju bumi untuk membawa pesan perihal kehadiran Thanos yang mengincar Infinity Stone. Ketika dia tiba di bumi, 2 anak Thanos datang untuk melakukan pencarian mereka. Hulk yang sedang marah menolak untuk memberikan bantuan kepada Bruce Banner. Beruntung datanglah Iron Man, Doctor Strange, dan Wong yang langsung menyerang 2 alien tersebut. Namun yang mengherankan, mereka mengalahkannya dengan cara menggigit 2 makhluk tersebut. Dari sini Bruce kemudian sadar ada hal yang aneh dan Tony Stark serta kawan-kawan sudah menjadi zombie. Walaupun wujudnya zombie, namun kekuatan dan kelebihan mereka masih sama seperti ketika menjadi manusia.
Seperti contohnya ada Wong yang bisa memunculkan teleportasi untuk mengejar Bruce Banner. Dalam kondisi terdesak ini, datanglah ribuan serangga yang memakan habis para zombie tersebut. Ternyata ini adalah bantuan dari Hope yang tidak terinfeksi virus zombie. Spider-Man kemudian datang untuk mengamankan Bruce menuju ke lokasi yang lebih aman. Di sana terlihat sudah ada beberapa orang yang berkumpul dan mereka selamat dari serangan zombie. Ada Happy Hogan, asisten kepercayaan Tony Stark, pria bernama Kurt yang merupakan rekan Scott Lang dan Louis ketika masih menjadi perampok, Sharon Carter, ada Winter Soldier yaitu Bucky Barnes, dan juga Okoye yang memiliki misi utama untuk mencari T'Challa yang hilang selama beberapa pekan. Mereka berdelapan ini adalah satu-satunya harapan untuk menemukan obat penyembuh terhadap wabah zombie. Kemudian, berdasarkan laporan yang diterima, salah satu kamp penyelamatan sudah melakukan penelitian untuk mencari obat penyembuhan. Kamp ini berlokasi di Lehigh, daerah New Jersey yang merupakan markas operasi pertama dari organisasi S.H.I.E.L.D. Akhirnya kemudian diputuskan bahwa mereka semua akan menuju ke sana untuk mendapatkan penawarnya. Mereka kemudian sampai di Grand Central Station. Okoye memutuskan membagi dua tim, di mana satu tim menyalakan kereta, sementara tim yang satunya berjaga-jaga jika ada serangan zombie yang menyerang mereka. Namun, kereta yang mereka temukan ternyata mogok dan pengapiannya mati. Untuk itu, Spider-Man harus membantu agar keretanya mendapatkan dorongan tenaga. Sementara itu, Happy Hogan malah diserang zombie dan diseret ke dalam kegelapan. Pelaku penyerangan ini ternyata adalah Hawkeye yang sudah kehilangan kendali. Dia juga menyerang Sharon dengan menancapkan anak panahnya tepat di bahu wanita tersebut. Saat Happy ingin menembak Sharon, dia bisa melawannya dan merebut senjata khas milik Iron Man tersebut. Di sisi lain, Bucky dan Okoye dikejutkan dengan kemunculan Sam Wilson yang terbang dan bersiap menyerang mereka. Keduanya dengan susah payah menyerang member Avengers itu dengan Okoye yang berhasil membelahnya menjadi dua bagian. Singkat cerita, Spider-Man sudah selesai menyalakan kereta. Jubah levitasi bahkan membantunya saat banyak zombie liar bersiap memakannya. Begitu kereta menyala, semua member kemudian masuk untuk pergi dari sana dan jubah levitasi sukses membawa lari Spider-Man agar ikut masuk ke dalam kereta. Kemudian, belum lama keretanya melaju, Bucky dikejutkan dengan suara dari Sharon yang meminta tolong. Ketika dia sampai di lokasi, ternyata zombie Captain America sudah menewaskan Sharon dan menikmati tubuhnya. Pertarungan sengit kemudian berlangsung, sampai akhirnya Bucky bisa memotong tubuh Steve menjadi dua bagian dengan menggunakan perisai vibraniumnya. Hope sendiri masuk ke dalam tubuh Sharon dan kemudian membesar untuk menghancurkan wanita yang sudah menjadi zombie itu. Namun sayang, tubuh dari Hope malah terluka dan virus zombie perlahan mulai masuk ke dalam sistem jaringan tubuhnya. Di dalam kereta, kondisi tubuh Hope semakin memprihatinkan. Detak jantung dan suhu tubuhnya mulai naik, menandakan ada yang tidak beres dengannya. Peter kemudian datang untuk memberikan semangat. Dia terlihat begitu tegar dengan situasi ini, karena sudah kehilangan banyak orang yang dicintainya. Mulai dari kedua orang tua, Paman Ben, Tony Stark, dan sekarang Happy Hogan, semua sudah pergi. Hanya ada rekan-rekannya sekarang yang tersisa dan menjadi semangat untuk Peter dalam mengembalikan kondisi dunia seperti semula. Kurt kemudian datang dan memberikan kabar buruk. Kereta yang mereka naiki ternyata kehabisan bahan bakar, jadi mereka harus sedikit berjalan untuk bisa sampai menuju Camp Lehigh yang berada di seberang. Namun yang menjadi masalah, mereka harus bisa melewati kepungan zombie dengan jumlah yang sangat banyak di sana. Di sini, Hope merasa tergerak untuk membawa rekan-rekannya sampai ke seberang. Merasa virusnya sudah mulai menyebar, Hope kemudian berubah menjadi raksasa sambil menggenggam rekan-rekan di tangannya. Dengan cara ini dia bisa membawa mereka semua menuju ke seberang, walau pada akhirnya Hope menjadi mangsa empuk bagi kawanan zombie yang ada di sana. Adegan ini begitu dramatis karena seseorang harus berkorban untuk menyelamatkan teman-temannya. Setelah sampai, di sana mereka kemudian disambut oleh Vision. Semua dibawa masuk ke dalam camp dan mereka menemukan informasi yang menarik. Menurut Vision,
pancaran energi khusus dari Mind Stone di kepalanya menyebabkan zombie tidak menyukainya. Dari sini kemudian Vision memiliki ide untuk mengembalikan zombie ke kondisi semula dan menjadi manusia. Percobaan ini pernah dilakukan dan terbukti berhasil terhadap Scott Lang. Walaupun menyisakan kepalanya saja, ide Vision terbukti sukses dalam menyembuhkannya. Sekarang mereka harus menghubungkan ke satelit untuk menyebarkan frekuensi dari Mind Stone dengan harapan menyembuhkan semua umat manusia. Vision semula pesimis karena teknologi yang mereka butuhkan sangat canggih dan manusia bumi belum bisa membuatnya. Okoye kemudian mengatakan mereka semua bisa menuju ke Wakanda untuk memproses obat penyembuhan ini karena di sana teknologinya sangat mutakhir. Baki kemudian melakukan penelusuran, barangkali di tempat ini ada kendaraan yang bisa membawa mereka semua menuju ke Wakanda. Namun dia malah menemukan T'Challa dalam kondisi tidak berdaya dan juga Wanda yang sudah berubah menjadi zombie. Sekarang, Vision mengakui semuanya. Dia menculik T'Challa dari San Francisco dan kemudian dibawa menuju kemari. Di sini T'Challa dimanfaatkan sebagai makanan untuk Wanda yang tidak Vision bunuh karena rasa cintanya. Saat semua sedang berkumpul, Wanda kemudian bangkit dengan energi merahnya yang sangat menakutkan. Semua berusaha untuk melawan, namun tetap saja kekuatannya tidak sepadan. Wanda bahkan membunuh Okoye dalam proses ini. Vision untuk sementara waktu merobohkan bangunan bersama Wanda yang terjebak di dalamnya, memberikan kesempatan untuk para pahlawan agar menuju pesawat yang ada di hanggar. Merasa bersalah dengan sudah membela Wanda, Vision kemudian mencopot Mind Stone di kepalanya dan membuatnya tewas seketika. Wanda yang mengetahui kekasihnya tewas kemudian marah, dia bahkan melemparkan Bucky yang berhadapan dengannya. Bruce kemudian mengambil Mind Stone itu dan memberikannya kepada Peter untuk diproses lebih lanjut, sementara dirinya berkorban untuk kelancaran penerbangan rekan-rekannya. Dia berubah menjadi Hawk dalam kepungan banyak zombie yang bersiap memakannya. Kini Hawk harus berhadapan dengan Wanda, sementara sisanya pergi menuju ke Wakanda. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Hope yang sempat mengganggu penerbangan. Namun beruntung pesawat mereka tetap bisa melaju menghindari cengkeraman dari Hope. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan fajar. 20 menit lagi mereka sampai di Wakanda untuk memproses obat dari Mind Stone tersebut. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Thanos dalam wujud zombie sudah sampai di Wakanda. Semua berawal ketika Tony Stark pergi menuju Afghanistan. Di sana dia ingin melakukan demonstrasi untuk roket Jericho buatan Stark Industries yang akan dipakai oleh Angkatan Udara Amerika. Tiba-tiba, rombongan mereka diserang sekelompok misterius yang melancarkan serangan mengejutkan. Tony nyaris mati karena roket buatannya sendiri, namun tiba-tiba sosok Killmonger datang untuk menyelamatkannya. Dengan mudah, pria itu mengalahkan pasukan Ten Rings abal-abal dan keduanya pergi dari sana dengan selamat. Karena tidak pernah diculik pasukan Ten Rings, maka Tony dari universe ini tidak pernah termotivasi untuk menciptakan armor super miliknya. Dan dia tidak pernah bergabung dengan Avengers, apalagi menyelamatkan semesta dengan jentikan jarinya. Setelah kejadian di Afghanistan, Tony langsung mengadakan acara jumpa pers yang diliput oleh banyak wartawan. Dia sangat berterima kasih kepada Eric Killmonger karena sudah menyelamatkan nyawanya. Pria itu diangkat sebagai kepala keamanan untuk Stark Industries dan hal ini membuat Happy Hogan menjadi sedikit iri. Ketika memberikan sambutan, Eric dengan berani mengungkapkan sosok di balik penyerangan terhadap Tony di Afghanistan. Dalang dari penyerangan itu ternyata adalah Obadiah Stane, rekan kepercayaan sekaligus tangan kanan dari Tony sendiri. Di sini Obadiah tentu berdalih bahwa hal itu tidak masuk akal, bagaimana mungkin dia bisa menyerang Tony yang mana adalah rekan dekatnya. Namun Eric sudah menemukan bukti-bukti kuat, upaya pembunuhan, dan bahkan menyebarkan data-data itu ke internet. Sehingga semua menjadi tahu kebusukan dari Obadiah Stane. Happy yang marah kemudian memberikan pukulan tepat di wajah penjahat itu dan membuatnya jatuh pingsan. Tidak lama kemudian, Tony mengadakan pesta untuk merayakan keselamatannya dan untuk berterima kasih kepada Eric. Pada momen ini, Tony bahkan mengangkat Eric sebagai pimpinan perusahaan menggantikan Obadiah Stane. Pepper yang masih curiga dengan Eric kemudian berdiskusi dengan Kolonel James Rhodes.
Di sini kolonel itu memberikan data lengkap terkait identitas dari Eric. Menurut pemaparannya, Eric Stevens adalah anak yang berasal dari Oakland. Dia lulus dari MIT pada usia 19 tahun, menandakan bahwa dirinya cukup cerdas. Selain itu, Eric adalah anggota dari pasukan elit yang sering ditugaskan untuk memburu target buronan pemerintah. Singkatnya, Eric sangat berpengalaman dalam hal pembunuhan dan eksekusi target. Di sini Pepper semakin curiga dengan motif utama dari Eric di balik kedekatannya dengan Tony Stark. Kemudian, Tony dan Killmonger melanjutkan pembicaraan mereka lebih dalam. Di sini Eric mengaku masih ada tindakan kekerasan di luar sana. Ayahnya bahkan dibunuh dalam perkelahian antar geng dan hal ini memicunya untuk menciptakan perdamaian. Eric mengaku sudah memiliki rencana untuk menciptakan drone canggih yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Dengan alat ini, dia bisa menciptakan kedamaian dengan bantuan robot tanpa membahayakan manusia karena robotnya tidak dipakai melainkan dikendalikan. Karena ingin membalas budi, Tony kemudian bersemangat dalam mewujudkan impian Eric ini. Dia meminta Jarvis untuk mendownload tesis berisikan rancangan robot karya Eric yang dikenal dengan Project Liberator. Terlihat, desain robotnya mirip seperti Gundam karena pada dasarnya Eric di universe ini sangat menyukai anime. Pengerjaan akhirnya dimulai dan keduanya sangat kompak dalam menciptakan robot canggih ini. Semua nyaris sempurna kecuali satu hal. Robot Liberator ini kekurangan energi yang mampu menopang tenaganya. Tony di universe ini sempat berpikir akan menciptakan arc reactor sebagai sumber daya. Namun menurutnya hal ini sangat konyol dan tidak masuk akal. Sangat berlawanan dengan kisah dari universe utama. Sebagai gantinya, mereka akan menggunakan vibranium dan dengan cincin miliknya, Eric bisa memanfaatkan energi dari logam super itu untuk digunakan sebagai sumber tenaga. Namun, untuk menopang tenaga robot dalam jumlah yang sangat banyak, mereka membutuhkan vibranium yang banyak pula. Oleh karena itu, Tony ingin membelinya dari Ulysses Klaue selaku bandar penjualan vibranium ilegal. Pepper sendiri sempat menolak gagasan itu karena nama Stark Industries akan tercoreng jika mereka bekerja sama dengan bisnis pasar gelap. Akhirnya Tony mengutus Rhodey dari Angkatan Udara untuk melaksanakan misi kali ini. Rhodey sendiri kemudian menemui Ulysses Klaue di daerah lepas pantai Afrika. Terlihat bandar itu memiliki banyak sekali vibranium yang dibutuhkan oleh Tony. Namun sebelum Rhodey membelinya, ada seorang penyusup yang datang kemari. Dia adalah T'Challa yang dengan mudahnya menghajar semua pasukan di lokasi ini. Tujuannya kemari adalah ingin merebut kembali vibranium yang sudah dirampas dari negara kelahirannya. Eric kemudian datang dan mengeluarkan senjata berkekuatan gelombang sonik. Dia membunuh T'Challa, sepupunya sendiri, dan Eric juga membunuh Rhodey agar tidak ada yang menggagalkan rencananya. Dia menyeting seolah-olah Rhodey dibunuh T'Challa dan T'Challa dibunuh oleh Rhodey dalam serangan malam ini. Kejutannya tidak sampai di situ saja, ternyata dari awal Ulysses Klaue dan Eric pada dasarnya saling bersekongkol dan bekerja sama. Terlihat suasana duka menyelimuti pemakaman dua tokoh penting yang dibunuh oleh Eric. Warga Wakanda ditinggal T'Challa dan militer Amerika ditinggal Rhodey. Mulai dari sini terlihatlah sifat jahat dari Eric yang semula bertingkah selayaknya pahlawan. Pada malam harinya, Eric menemui Tony untuk mengajaknya membalaskan dendam atas kematian Rhodey. Namun ternyata Tony sudah mengetahui siapa dalang di balik kematian Rhodey berkat kecanggihan Jarvis yang merekam semua kejadian pada malam mencekam tersebut. Keduanya kemudian bersitegang. Tony mengunci ruangan itu dan dengan sumber tenaga dari cincin milik Eric, dia berhasil menghidupkan satu robot untuk melawan Killmonger. Namun, robot itu bukan lawan yang sebanding dengan Eric. Hasilnya dia menang dan Tony tewas dengan tertancap tombak milik Dora Milaje. Kematian Tony yang tertancap tombak vibranium membuat militer Amerika menjadi geram. Jenderal Ross bahkan terpancing dan menganggap pembunuhan ini dilakukan oleh pasukan Wakanda guna memancing perang. Sekarang, Stark Industries disita dan berada di tangan militer Amerika. Kemudian jenderal itu meminta agar Project Liberator dilanjutkan dan memproduksi robot canggih dengan jumlah yang sangat banyak guna berperang melawan Wakanda. Singkat cerita, semua robot sudah siap dan Eric mendatangi Ulysses Klaue agar diantar menuju pintu masuk Wakanda. Mirip seperti kisah di Alam Semesta Utama, di sini Eric membunuh Ulysses Klaue untuk dijadikan hadiah agar bisa masuk ke dalam Wakanda dengan mudah. Eric akhirnya masuk ke dalam dan dia disambut baik oleh King T'Chaka. Meskipun Shuri dan Ratu Ramonda meragukannya, namun berkat darah Wakanda yang mengalir pada tubuhnya, King T'Chaka bisa menerima keponakannya itu. Mereka akhirnya membahas seputar robot yang akan menyerbu Wakanda.
Robot itu dilapisi dengan vibranium, jadi akan susah untuk menghancurkannya. Killmonger kemudian memiliki ide. Satu-satunya cara untuk menghentikan robot itu adalah dengan merusak kendali jaringan robot itu dengan memasukkan mereka ke dalam wilayah Wakanda. Gelombang pelindung dari Wakanda akan mempengaruhi sinyal mereka, dan disitulah robot-robot itu mudah untuk dihancurkan. Di sini Eric semakin mengompori dengan mengatakan orang-orang Amerika lah yang membunuh T'Challa. Dan pada momen ini, semua pasukan siap untuk berperang dengan Ratu Ramonda sebagai pimpinan pasukan. Kemudian, terlihat banyak sekali robot yang mulai masuk ke dalam wilayah Wakanda. Jenderal Ross dari tempat kendali mengaku terkejut setelah mengetahui adanya kota modern tersebut yang selama ini dianggap sebagai rumor. Dan ucapan Eric ternyata benar. Gelombang energi pelindung dari Wakanda mempengaruhi energi dari robot tersebut, membuat mereka turn off seketika. Di sini Eric semakin mendapat kepercayaan dari Raja T'Chaka. Namun, Eric ternyata memiliki remote kendali yang bisa menyalakan robot itu. Pertempuran akhirnya terjadi antara warga Wakanda melawan pasukan robot canggih. Pertarungan sangat seru dan terlihat Eric yang turut serta dalam membela Wakanda. Dia bertarung agar semakin mendapatkan kepercayaan dari Raja T'Chaka dan juga semua warga Wakanda. Dalam pertarungan ini, terlihat Eric membantu Okoye serta para Dora Milaje dalam melawan robot canggih buatan Stark Industries. Padahal jika di universe utama, Eric lah yang dilawan oleh para Dora Milaje karena perbuatan jahatnya. Di sini Wakanda mendominasi pertempuran, dan bahkan Ratu Ramonda menangis ketika meneriakkan nama mendiang anaknya. Teriakan Yibambe terdengar di mana-mana, mengiringi kemenangan warga Wakanda. Sementara di tempat lain, Jenderal Ross terlihat marah karena serangannya gagal dan sia-sia. Akhirnya tujuan utama dari Eric sudah dicapai. Semua rencana dia lakukan untuk bisa masuk ke dalam Wakanda dan menjadi Black Panther. Setelah meminum ramuan khusus, Eric bertemu dengan T'Challa dan keduanya berbicara. Semua ini Eric lakukan untuk membalaskan kematian ayahnya dan untuk melindungi orang-orang tertindas di luar sana, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh T'Challa. Sementara T'Challa mengatakan langkah yang ditempuh oleh Eric sangat tidak benar karena dia memberikan penderitaan untuk menghentikan penderitaan. Di tempat lain, Jenderal Ross masih berencana untuk menghancurkan Wakanda dengan mengirim misil Jericho. Sementara Shuri terlihat mendatangi Pepper dan memberikan bukti bahwa Eric lah yang membunuh T'Challa dan juga Tony Stark. Keduanya kemudian berencana untuk bekerja sama dalam mengalahkan si licik pengadu domba, Eric Killmonger. Jika di universe utama, Thor memiliki saudara angkat, yaitu Loki, maka di universe lain, kisahnya tidak seperti itu. Setelah berdamai dari peperangan melawan bangsa Frost Giant yang dipimpin oleh Laufey, Raja Odin yang menemukan bayi Loki memilih tidak merawatnya dan mengembalikannya kepada masyarakat Jotunheim. Mulai dari sinilah semua berubah dan Thor tidak pernah memiliki saudara angkat. Dengan kata lain, dia terlahir sebagai seorang anak tunggal. Kehadiran Loki dengan segala sifat buruknya membentuk karakter Thor menjadi pribadi yang bijaksana, berwibawa, dan lebih dewasa. Namun dengan kisah yang menceritakan Thor sebagai anak tunggal, karakter Thor menjadi berubah dan tidak lagi berpikir dewasa. Kisah ini berawal pada suatu malam. Terlihat Jane Foster dan Darcy Lewis yang memantau anomali aneh yang sering terjadi akhir-akhir ini. Mereka mendeteksi adanya makhluk asing yang datang dan langsung mengabarkannya kepada Agent of S.H.I.E.L.D. Makhluk yang dimaksud ternyata Thor dan kawanannya. Mereka tiba di Las Vegas dan memulai untuk berpesta. Sedikit mundur ke belakang sebelum kedatangan Thor menuju Las Vegas, terlihat Raja Odin yang sedang menjalani ritual bernama Odin Sleep dengan tujuan untuk mengembalikan kekuatannya. Momen tidur panjang ini dimanfaatkan oleh Ratu Frigga untuk merayakan hari titik balik matahari. Thor sendiri dipilih menjadi raja sementara untuk menggantikan ayahnya yang sedang terlelap. Ratu Frigga kemudian berpindah lokasi dan dia meminta Heimdall untuk mengawasi anaknya. Thor yang dikisahkan sangat menyukai hingar-bingar, kemudian mengajak rekan-rekannya untuk merayakan pesta. Padahal Ratu Frigga sudah melarangnya untuk melakukan kebiasaan ini. Untuk menghindari pengawasan Heimdall, Thor kemudian menuju ke bumi karena dia menganggap bumi adalah planet yang tidak diawasi. Dan inilah alasan kenapa dia tiba di Las Vegas. Dalam hitungan menit, kota itu sudah dipenuhi oleh orang-orang yang menyukai pesta.
Bukan hanya manusia, Thor juga mengundang banyak spesies dari planet lain, termasuk dengan bangsa Skrull yang bisa meniru wujud siapapun. Di sini, Jane merasa penasaran dan ingin melakukan kontak langsung terhadap Thor. Jane Foster kemudian menanyakan hal penting kepada Thor, namun jawaban yang diberikan tidak menunjukkan pemikiran dewasa dari seorang dewa. Pada malam yang sama, namun 18 bulan yang lalu, Jane Foster mendeteksi ada satu bintang yang disebut dengan Alpha Icarus yang tiba-tiba padam. Kejadian yang sama akan terulang hari ini, dan Jane menduga ini adalah ulah dari Thor. Thor sendiri dengan mudahnya menjawab bahwa kehancuran planet tersebut memang ulahnya. Dan di sini dia malah mencoba untuk memberikan gombalan, membuat Jane Foster menjadi baper. Tidak jauh dari sana, Darcy terlihat berjalan bersama Howard the Duck, dan keduanya malah berkencan. Pesta terus berlanjut dengan semakin banyak anggota yang datang dan semuanya melakukan hal apapun yang mereka sukai. Jane sendiri malah hanyut dan terbuai dengan Thor, sementara Darcy malah menikah dengan Howard the Duck. Pagi harinya, Brock Ramlow dan juga Maria Hill serta beberapa orang dari S.H.I.E.L.D. kemudian mendatangi kediaman Jane Foster. Hal ini dilakukan sebagai tindakan dari laporan Jane Foster semalam. Kehadiran Maria Hill di sini adalah sebagai perwakilan setelah Nick Fury yang AFK setelah dihantam oleh Korg. Kemudian, Jane Foster dan Darcy Lewis dibawa menuju helicarrier. Di sana mereka diinterogasi dan Phil Coulson mengatakan jumlah makhluk asing yang mendatangi bumi semakin bertambah. Mereka menyebar ke banyak negara dan semua ini karena ulah dari pesta yang diadakan oleh Thor. Karena situasi sangat mendesak, memaksa Maria Hill menggunakan senjata terakhir mereka. Dan senjata itu adalah pager yang bisa mendatangkan Captain Marvel seperti dalam ending Infinity War. Sementara itu terlihat Thor yang sudah tiba di Paris. Di sana dia menyambut Ayesha dan spesies Sovereign yang baru saja tiba di bumi menepati undangan pesta dari Thor. Tidak lama kemudian datang juga Loki yang berwujud Frost Giant. Kedatangannya akan semakin meramaikan pesta ini. Kemudian saat Thor menyambut tamu-tamunya, datanglah meteor yang melintas di langit. Loki mengucapkan harapan karena melihat bintang, sementara meteor itu ternyata adalah Carol Danvers alias Captain Marvel. Superhero berkekuatan kosmik itu langsung memerintahkan Thor untuk membersihkan semua kekacauan yang dia buat di bumi. Thor sendiri malah tidak memperdulikannya dan malah mengusir Carol. Captain Marvel kemudian memukul Thor sampai terbang ke udara. Namun Thor tidak tinggal diam dan pertarungan hebat antar keduanya kemudian terjadi. Thor memusatkan kekuatannya dan memukul Captain Marvel sampai berpindah dari Prancis menuju ke Inggris. Di sana, Thor berbuat sesuka hati dan merobohkan bangunan peninggalan sejarah yang dikenal dengan Stonehenge. Carol yang marah kemudian memukul Thor sampai dia terpental ke Amerika. Keduanya kemudian melanjutkan pertarungan dengan Thor yang mendapatkan banyak pukulan dari Carol Danvers. Captain Marvel sangat kuat, bahkan serangan petir tidak terasa baginya. Pertarungan terus berlanjut di udara sampai menghasilkan pemandangan mirip badai petir di angkasa. Pertarungan ini selesai dengan Carol Danvers yang ditindih Mjolnir dan semua orang membulinya karena dianggap sebagai seorang perusak pesta. Karena gagal mengalahkan Thor, Maria Hill kemudian kecewa terhadap Carol Danvers. Sementara Carol sendiri masih menahan kekuatannya karena bisa membahayakan penduduk bumi jika sampai kekuatan besarnya keluar. Dan hal itu dirasa tidak sebanding hanya untuk mengalahkan si konyol Thor. Kemudian mereka sudah memutuskan akan menghajar Thor di daerah South Dakota karena di sana hanya terdiri dari lahan yang tidak berpenghuni. Semua kemudian sepakat dengan keputusan ini kecuali Jane Foster yang tidak rela pria yang disukainya akan dilenyapkan. Hasilnya, Jane Foster dikembalikan dan tidak dilibatkan dalam misi kali ini karena dia sudah tidak lagi dibutuhkan. Sementara itu, kondisi dunia semakin kacau dengan kedatangan tamu pesta yang diundang oleh Thor. Mount Rushmore menjadi membeku akibat pancaran Cascade of the Ancient Winters, patung Liberty terbakar karena ulah dari Surtur, dan lain-lain. Saat Thor akan menghancurkan Sydney Opera House sebagai ajang pamer kekuatan, Captain Marvel datang untuk mencegahnya. Di sisi lain, Darcy memiliki ide cemerlang untuk memanggil orang tua Thor. Ide ini didapatkannya karena teringat tiap kali remaja berbuat ulah dan mengadakan pesta yang urakan, maka orang tua mereka lah yang akan menanganinya. Darcy dan Jane Foster kemudian menyambungkan sinyal ke satelit yang bisa menghubungkannya dengan Heimdall. Ketika Jane Foster memanggil nama Heimdall, dirinya kemudian lenyap terhisap oleh portal.
Heimdall kemudian memindahkan Jane Foster menuju lokasi Ratu Frigga, dan gadis itu kemudian langsung menceritakan perbuatan dari anak tunggalnya. Kembali ke Captain Marvel, dia menyeret Thor dan melemparkannya ke lokasi yang jauh dari pemukiman. Di sini Captain Marvel ingin memukul Thor sebagai hukuman, sementara Maria Hill ingin menembakkan nuklir kepada dewa petir itu. Di tengah perseteruan, Ratu Frigga mendatangi anaknya dan memberikan nasihat. Thor berdalih dia sedang di bumi untuk pertukaran pelajar dan dia sedang mempelajari planet lain, bukannya sedang berpesta. Ibunya yang tidak bisa percaya begitu saja, sementara Carol terlihat tersenyum melihat dewa petir yang seperti anak 5 tahun ketakutan dengan ibunya. Thor kemudian bersiap membersihkan semua kekacauan yang diperbuat, sementara Ratu Frigga mulai berpamitan dengan saudari-saudarinya. Thor dengan sangat memelas meminta semua tamunya untuk membantu membersihkan kekacauan di bumi, tapi mereka menolak dan menganggap Thor sudah tidak seru lagi. Bahkan Loki juga meninggalkannya setelah semua kekacauan yang diperbuatnya. Namun, Thor kemudian terbang dan memberitahukan bahwa ibunya akan datang. Semua bekerja sama untuk membereskan kekacauan, bahkan Thor memperbaiki posisi menara Pisa yang pada dasarnya memang miring. Ratu Frigga kemudian datang, namun Thor terlihat sedang mengajari para tamu pestanya. Di sini Thor berakting selayaknya sedang bekerja kelompok di bumi. Ibunya yang masih skeptis menjadi yakin dengan kedatangan Carol Danvers yang memberikan data penting mengenai pengetahuan bumi. Sayang, palu Thor yang terhias ornamen pesta membuat ibunya sadar bahwa anaknya memang berpesta di planet lain. Masalah kemudian selesai dan Thor berterima kasih kepada Jane Foster karena sudah mengadukannya kepada Ratu Frigga. Thor sempat kesal, namun inilah langkah terbaik yang bisa dijadikan pelajaran berharga. Namun, ketika Thor berpamitan, dia dihadang sekumpulan Ultron Sentry dengan sosok Infinity Ultron sebagai pemimpinnya. Serial ini selesai dengan menyisakan misteri untuk episode selanjutnya. Di alam semesta yang kita tahu, Avengers berhasil mencuri tubuh baru milik Ultron dan menciptakan Vision dari sana. Namun di alam semesta ini, Ultron berhasil mentransfer dirinya ke dalam tubuh baru yang sudah dibuatnya. Tubuh yang merupakan gabungan dari kekuatan manusia, kekuatan mesin, dan juga pikiran yang menjadi satu. Mulai dari detik ini, Ultron menjadi sangat kuat dan tidak tertandingi. Avengers bahkan tumbang dan tidak mampu mengalahkannya. Hal ini diperparah dengan Ultron yang sukses menyalakan reaktor nuklir di seluruh dunia. Akibatnya nuklir-nuklir itu menyerang setiap belahan bumi dan membinasakan kehidupan di permukaan bumi tanpa tersisa. Hanya ada Clint Barton dan Natasha yang selamat karena saat kejadian ini berlangsung, keduanya berada di dalam Quinjet yang sedang mengudara. Setelah dirasa aman, keduanya kemudian menuju ke Rusia untuk mencari file penting guna melawan Ultron. Namun sebelum mereka sampai ke tujuan, keduanya harus dihadapkan dengan puluhan Ultron Sentry yang mengetahui keberadaan mereka. Hal ini bukanlah masalah besar bagi Natasha. Dia menggiring Ultron Sentry menuju jangkauan Clint Barton, dan dengan panahnya dia bisa menghancurkan pasukan robot tersebut. Sementara itu, pasukan Ultron yang lain datang menyusul dan mengetahui posisi dari Clint Barton. Mau tidak mau dia harus melawannya dan malah membuatnya berada dalam posisi tersudut. Tangan prostetik yang dipakainya bahkan ditembak sampai lepas, dan ini sekaligus menandakan bahwa di alam semesta ini, Clint Barton sudah kehilangan satu tangannya. Beruntung, Natasha datang tepat waktu untuk menyelamatkan rekannya. Keduanya kemudian menuju ke ruang bawah tanah di daerah tersebut untuk mencari arsip rahasia guna melawan Ultron. Sementara itu, Ultron terlihat puas sudah menghancurkan kehidupan di bumi setelah serbuan nuklir yang diluncurkannya. Saat dia sedang terdiam, muncullah Thanos yang menginginkan Mind Stone di kepala Ultron. Namun di luar dugaan, Ultron membelah tubuh Thanos menjadi dua dalam waktu sepersekian detik saja. Dia kemudian mengambil batu super yang dimiliki Thanos itu dan lengkap sudah semua Infinity Stone di genggaman Ultron. Robot satu ini merasa tidak puas jika hanya menghabisi bumi saja. Dengan kekuatan Infinity Stone, dia kemudian sadar ada kehidupan lain di luar angkasa sana. Dia kemudian menciptakan banyak pasukan Ultron Sentry dan bergegas untuk menaklukkan tempat-tempat tersebut. Mulai dari Asgard.
The Sovereign, Sakaar, Ego, dan ketika menyerang Sendar, Captain Marvel datang untuk mengalahkannya. Captain Marvel memukul Ultron sampai jatuh sangat dalam menuju inti dari Sendar. Namun Ultron memusatkan kekuatannya dan dia mampu meledakkan tempat itu, termasuk dengan Captain Marvel yang kemudian menghilang. Ultron terlihat sangat kuat, apalagi ditambah tubuh sempurna dan Infinity Stone. Di sini, The Watcher terlihat memantau pergerakan dari robot super tersebut. Namun tanpa diduga, Ultron mengetahui keberadaan dari entitas tua yang sudah ada sebelum alam semesta tercipta. Akibat kejadian ini, Ultron sekarang menjadi tahu bahwa selain alam semesta yang ditinggalinya, terdapat alam semesta lain yang sangat banyak jumlahnya. Sementara The Watcher merasa kaget karena hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jika Ultron bisa menyentuh multiverse, maka ditakutkan ancaman hebat dan hal yang sangat buruk akan terjadi. Sekarang, hanya ada satu harapan dan kita kembali ke Natasha serta Clint Barton. Mereka sudah sampai ke dalam ruangan arsip milik KGB, Badan Intelijensi dan Keamanan dari Uni Soviet. Tujuan mereka kemari adalah untuk mencari arsip rahasia berisikan file kecerdasan buatan guna membantu mereka mengalahkan Ultron. Satu persatu box mereka periksa untuk mencari file tersebut. Singkat cerita, sudah banyak box arsip yang mereka periksa, namun file yang mereka inginkan tidak kunjung ditemukan. Menariknya, Natasha malah menemukan perisai milik Red Guardian yang disimpan di sana. Dia kemudian mengambilnya dan memanfaatkannya sebagai senjata. The Watcher yang mengandalkan mereka berdua terlihat memantau di sana. Dia tahu bahwa arsip rahasia yang sedang dicari tepat berada di samping Clint Barton. Namun, ketika Clint mengambil boxnya, rasa lelah sudah menyelimutinya dan membuatnya melupakan box tersebut. Padahal sudah jelas file penting itu ada di sana. The Watcher sebisa mungkin memberitahu Clint bahwa file itu nyaris didapatkannya. Tapi sayang, baik Clint dan Natasha tidak bisa menyadari kedatangan dari entitas tersebut. Natasha kemudian mulai berbicara dengan Clint dan menyemangatinya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Ultron, dan mereka berdua adalah satu-satunya harapan. Clint hanya bisa mendengarkan dan terlihat kembali bersemangat. Natasha kemudian bangkit lalu memeriksa box di belakang Clint. Dan bingo, file rahasia yang mereka cari sudah ditemukan. Dengan file ini, mereka berharap bisa mengalahkan Ultron, dan sesuai arahan dari file itu, keduanya menuju pangkalan Hydra yang terletak di Siberia. Namun, Ultron ternyata datang dan bisa menemukan keberadaan dari The Watcher yang sedang mengawasi multiverse. Di sini Ultron merasa tertarik setelah tahu ada banyak alam semesta lain selain dari yang ditempatinya. Dan dia bisa menghancurkan kehidupan di setiap alam semesta. Kembali ke Clint dan Natasha, keduanya sudah sampai di pangkalan Hydra. Natasha sempat bercerita bahwa mereka akan melihat AI canggih dari Arnim Zola. Dia adalah peneliti yang setia terhadap Hydra. Sebelum kematiannya di tahun 1972, dia sempat memindahkan pikirannya ke dalam database komputer di pangkalan ini. Dan diharapkan dia bisa membantu dalam mengalahkan Ultron. Tanpa menunggu waktu yang lama, Natasha kemudian menyalakan komputer tersebut. Muncullah penampakan Arnim Zola yang menyambut keduanya. Natasha kemudian meminta Zola agar menginfeksi kode milik Ultron dan menghancurkannya dari dalam. Semula Zola menolak, namun Clint mengancam akan merusak kecerdasan buatan ini, satu-satunya kopian yang masih tersisa di bumi ini. Dengan terpaksa Zola kemudian mau untuk bekerja sama dan dia dipindahkan ke dalam penyimpanan khusus yang ada di ujung anak panah milik Clint Barton. Setelah mereka berhasil mengunduh data dari Zola, mereka kemudian membakar tempat ini untuk menghilangkan jejak. Di saat yang sama Ultron Sentry kemudian datang untuk mencari mereka berdua. Di saat itulah, Clint kemudian menembakkan panahnya tepat di kepala salah satu pasukan Ultron, guna memindahkan kecerdasan dari Arnim Zola. Clint dan Natasha kemudian menghajar Ultron Sentry yang banyak itu, dan menyelamatkan satu robot yang sedang ditransfer dengan kecerdasan Zola. Mereka akhirnya bisa bersembunyi di tempat yang cukup aman, dan Zola berhasil mengendalikan satu Ultron Sentry.
walau kakinya harus dihancurkan karena khawatir jika nanti dia berkhianat dan malah menyerang Clint serta Natasha. Zola langsung mencoba untuk menghancurkan kode milik Ultron dengan menciptakan gelombang khusus untuk mendeteksi keberadaannya. Namun sayang, hal ini tidak berhasil karena Ultron sedang berada di luar jangkauan Zola. Ya, Ultron sedang berada di lokasi yang sama dengan The Watcher, yang berarti dia sedang berada di luar alam semesta yang ditempati Natasha dan Clint Barton. Keduanya terus berlari dari kejaran Ultron Sentry. Menyedihkannya, di sini Clint harus mengorbankan diri untuk melindungi Natasha. Dia kemudian melompat untuk menembakkan panah dengan daya ledak yang tinggi. Ini adalah hal yang berlawanan dengan kejadian di Avengers Endgame. Setelah berhasil meledakkan Ultron Sentry, Clint kemudian tewas dan menyebabkan Natasha sangat bersedih. Sementara itu, Ultron dan The Watcher terlibat dalam pertarungan. The Watcher bisa menahan serangan Ultron dan mengurungnya, lalu melemparkannya agar keluar dari tempat ini. Namun Ultron bisa kembali dan menyerang The Watcher sampai terpental jauh ke alam semesta lain. Ultron kembali menyerang The Watcher, namun entitas ini bisa berubah ke dalam mode bertarung. Sesuatu yang selama ini membuat kita penasaran seperti apa kekuatan yang dimiliki The Watcher akhirnya diperlihatkan di episode kali ini. Keduanya bisa dibilang seimbang, namun Ultron menyerang The Watcher sampai menembus banyak alam semesta. The Watcher akhirnya jatuh di tengah kota dengan Steve Rogers dikisahkan menjadi presidennya. Ultron kemudian menghajar The Watcher secara membabi buta, menyebabkan perubahan drastis pada alam semesta di dekat mereka. Saat Ultron ingin mengeksekusi The Watcher, entitas itu memilih melarikan diri untuk mencari bala bantuan. Sementara Ultron menguasai tempat milik The Watcher untuk mengamati kejadian di setiap alam semesta. Kini, Ultron bisa menjadi ancaman tingkat multiverse. Sementara itu, The Watcher yang melarikan diri memilih mendatangi Doctor Strange. Versi dari Doctor Strange ini sempat dikisahkan di episode 4, di mana dia melawan takdir untuk menyelamatkan Christine yang meninggal. Hasilnya dia sangat kuat, namun menghancurkan alam semesta yang ditinggalinya. Karena sudah kehabisan akal dan tidak ada cara lain, dengan terpaksa The Watcher melanggar sumpahnya untuk tidak ikut campur dalam kejadian di alam semesta. Sekarang, dia meminta bantuan dari Doctor Strange untuk mengalahkan Ultron. Kisah ini dibuka dengan memperlihatkan Kapten Carter yang menyelamatkan para awak kapal yang disandra oleh penjahat bernama Georges Batroc. Di alam semesta ini, seperti yang dikisahkan dalam episode pertama, gelar Kapten Amerika dipakai oleh Peggy dan bukan Steve Rogers. Terlihat Kapten Carter yang melakukan briefing sebelum misi penyelamatan dimulai. Dia berdiskusi bersama rekan barunya, yaitu Natasha alias Black Widow. Setelah semua siap, Kapten Carter dengan kostum stealth suit kemudian melompat dari pesawat dan terjun bebas ke dalam air untuk menghampiri kapal sasaran. Dengan lincah, dia menyerang semua pasukan yang ada di sana sampai akhirnya berhadapan dengan Batroc. Keduanya bertarung dengan tangan kosong sampai tiba-tiba muncullah Uatu sang The Watcher yang membuat Carter sangat terkejut. Rupanya, entitas itu mengajak Kapten Carter sebagai bala bantuan dalam menghadapi musuh kuat yang mengancam multiverse. Sementara itu, di universe yang lain, terlihat Celestial bernama Ego yang menyerap kekuatan dari Peter Quill. Beruntung T'Challa datang membantunya dan Peter Quill bisa diselamatkan. Hal yang sama kemudian terjadi di mana Uatu merekrut Star-Lord agar membantunya menyelamatkan multiverse. Perekrutan Uatu terus berlanjut dan dia mendatangi Gamora dari universe yang lain. Di sini, Gamora dikisahkan sebagai karakter yang selamat dari perbudakan di Sakaar dan juga berhasil membunuh Thanos. Gamora memang tidak familiar dalam serial What If. Alasannya karena tidak ada satu episode khusus yang menjadikan Gamora ini sebagai karakter utama. Semua karena produksi serial What If yang terhalang pandemi. Serial yang seharusnya berjumlah 10 episode dipangkas menjadi 9 episode dan episode khusus yang menceritakan Gamora terpaksa dihilangkan. Kemudian, Uatu juga merekrut Eric Killmonger yang merupakan supervillain licik. Juga Thor yang dikisahkan suka berpesta dan dia terlihat sedang melawan banyak pasukan Ultron. Semua karakter dari universe berbeda ini kemudian dipertemukan bersama. Mereka disambut oleh Strange Supreme yang sudah menanti di sana.
Terlihat Thor yang masih membawa kepala Ultron dan Killmonger memiliki niat tertentu terhadap mesin tersebut. The Watcher kemudian datang dan dia menjelaskan maksud dari penculikan banyak karakter tersebut. Entitas itu menjelaskan sekarang kondisi yang dihadapi sangat buruk dan dia membutuhkan orang-orang berkeahlian khusus dan berpengalaman untuk melindungi bukan hanya satu universe melainkan banyak alam semesta. Watu kemudian menamai tim ini dengan sebutan The Guardians of the Multiverse. Tim khusus berisikan pahlawan super dari universe berbeda dengan tujuan untuk menyelamatkan seluruh universe. Kapten Carter kemudian bertanya, siapa yang harus mereka lawan dalam misi kali ini? The Watcher kemudian menjelaskan bahwa setiap dunia dari masing-masing pahlawan cepat atau lambat akan diserang oleh Ultron. Sebuah kecerdasan buatan yang sekarang menjadi makhluk kosmik berkat tubuh sintetis miliknya dan juga Infinity Stone yang digunakannya. Hal ini semakin diperjelas dengan Strange Supreme yang menjelaskannya mirip seperti dalam event Infinity War. Nah, satu-satunya cara untuk mengalahkan Ultron adalah dengan memisahkan tubuhnya dari Infinity Stone. Namun dia bisa berada di setiap jagat raya, dilengkapi batu berkekuatan super, serta banyak pasukan robot. Misi ini diibaratkan dengan misi bunuh diri. Namun, demi melindungi multiverse, semua kemudian menyusun rencana di mana mereka harus bisa mengambil Infinity Stone dan kemudian menyerahkannya kepada Gamora untuk dihancurkan dengan Infinity Crusher. Mereka kemudian berpindah di suatu planet di mana tidak ada kehidupan di sana. Juga tidak ada kecerdasan buatan yang dapat memancing Ultron. Mereka kemudian bersulang agar semakin rileks dan semakin akrab satu sama lain. Tanpa diduga, Ultron bisa menemukan keberadaan mereka. Strange Supreme kemudian mengaktifkan sihir khusus yang menciptakan armor magis untuk melindungi semua pahlawan. Sementara Ultron sudah berhasil mendatangi planet ini. Thor menyerang dengan sekuat tenaga, sementara Erik dan Gamora memilih pergi sesuai rencana. Sayang, sambaran petir dari Thor tidak ada pengaruhnya, bahkan tidak melukai makhluk itu sama sekali. Ultron kemudian menghancurkan lokasi dari para Guardians, namun mereka masih selamat berkat mantra pelindung dari Strange Supreme. Mereka kemudian menyerang Infinity Ultron secara bersamaan. Strange bahkan menciptakan Chibaku Tensei dari Mjolnir yang sangat banyak. Meskipun Ultron masih bisa lepas dari jurus itu, tapi T'Challa sukses mencuri Soul Stone secara diam-diam. Setelah itu, para Guardians memilih melarikan diri guna menghancurkan Soul Stone yang sudah dicuri. Strange Supreme memunculkan banyak zombie yang bisa dimanfaatkan untuk mengulur waktu. Di antara zombie tersebut ada juga Scarlet Witch, namun dapat dengan mudah dikalahkan oleh Infinity Ultron dengan menghancurkan satu planet yang mereka pijak. Para Guardians kemudian berkumpul untuk bersiap menghancurkan Soul Stone, namun batu itu direbut oleh Natasha dari universe yang mereka kunjungi. Di sini, Carter kemudian mendekati Natasha dan membagikan semua kenangannya, membuat wanita itu mengerti dan berubah menjadi sekutunya. Di saat yang bersamaan, Ultron kemudian muncul dan perebutan Soul Stone kemudian terjadi. Semua pahlawan menunjukkan kelebihan mereka dengan tujuan mengalahkan supervillain satu ini. Kombinasi Kapten Carter dan Natasha ternyata sukses membuat Ultron sampai terjatuh. Kemudian, menggunakan Time Stone, Ultron menghentikan waktu dan berusaha mengambil kembali Infinity Stone, namun Strange Supreme juga memiliki batu yang sama sehingga dia bisa menghalaunya. Strange Supreme berubah menjadi monster mengerikan dan mampu menangkap Ultron dalam wujud raksasa. Dia dan yang lainnya bisa mengurung penjahat itu, sementara Gamora menghancurkan semua Infinity Stone yang dimiliki oleh Ultron. Sayangnya, Infinity Crusher hanya berfungsi terhadap batu dari universe Gamora dan tidak bisa digunakan untuk menghancurkan Infinity Stone dari universe yang lain. Ultron kemudian terlihat semakin marah, sementara para Guardians terlihat bersiap. Menyadari bahwa Strange Supreme adalah support terkuat dari tim ini, Ultron menyerang secara bertubi-tubi sampai membuat Natasha dan Kapten Carter terpental. Ketika melihat panah USB berisikan virus pemrograman khusus, Natasha kemudian memiliki ide yang cemerlang dan bisa dimanfaatkan untuk mengalahkan Ultron. Ketika semua tersudut, Natasha menembakkan panahnya tepat ketika Carter memegangi kepala Ultron. Serangan kemudian terhenti dan terdengar suara dari Arnim Zola yang menguasai tubuh Ultron. Sistem Arnim Zola berhasil melumpuhkan Ultron dan bisa mengalahkan tubuh super canggih tersebut.
Namun, tiba-tiba Eric menghampiri Ultron dan memanfaatkan kepala dari Ultron yang dibawa oleh Thor dari universe-nya dengan tujuan menguasai kekuatan dari Infinity Ultron. Di sini, Eric memiliki tujuan untuk menciptakan dunia yang diinginkan setiap pahlawan yang ada di sana. Mereka bisa memperbaiki situasi di universe masing-masing dengan kekuatan tersebut. Tentu, keputusan Eric mendapatkan penolakan dari para pahlawan. Ini karena perbuatannya yang bisa melawan takdir, merusak tatanan kontinuitas multiversal, dan pasti akan berakhir dengan sangat mengerikan. Dari sini kita sadar, baik di universe manapun, suatu karakter akan memiliki sifat yang sama. Dan fakta itulah yang harus diterima. Seperti Eric misalnya, sepandai apapun dia berpura-pura sebagai pahlawan, tapi sifat aslinya terlihat juga. Dan motifnya masih terlihat sama meskipun berasal dari universe yang berbeda. Arnim Zola kemudian bangkit dan keduanya mulai memperebutkan batu Infinity. Strange Supreme yang menyadari hal itu kemudian memutuskan untuk menciptakan medan khusus guna mengurung keduanya. Akhirnya, semua sudah aman kembali seperti semula, dan Strange Supreme memutuskan untuk menjaga Eric serta Arnim Zola yang dikurung dan berebut Infinity Stone untuk selama-lamanya. The Watcher sangat berterima kasih kepada para Guardians of the Multiverse. Mereka kemudian diizinkan untuk pulang dan kembali ke universe masing-masing. Terlihat, Peggy yang merindukan Steve Rogers. Semula dia ingin tinggal pada timeline yang berbeda di saat dirinya belum menghilang, dengan tujuan untuk hidup bersama-sama dengan Steve. Tapi The Watcher menyarankannya agar tinggal pada waktu yang sesuai dengan takdir yang dijalaninya. Ini jelas karena universe dari Peggy membutuhkan sosok Captain Carter. Setelah Captain Carter pergi, di sana terlihat ada Natasha yang dunianya sudah hancur karena serangan Ultron dan hanya menyisakan dirinya. Sebagai imbalan, The Watcher kemudian memindahkan Natasha menuju sebuah universe di mana di sana Natasha dikisahkan sudah tewas. Terlihat Loki sedang menginvasi New York, namun Natasha bisa mengalahkannya dengan mudah. Nick Fury kemudian datang menghampiri dan dia sadar bahwa Natasha yang ada di hadapannya bukanlah Natasha dari universe ini. Namun tetap, Nick Fury mau menerima dan menjadikannya sebagai Avengers. Semua pahlawan kembali ke dunia masing-masing, ke universe mereka masing-masing, menjalani kehidupan mereka termasuk dengan Peggy Carter. Masih dalam misi Lemurian Star, Natasha membawanya menuju ruang penyimpanan, dan dia melihat Hydra Stomper lengkap beserta pengendara di dalamnya. Terlihat The Watcher yang memberikan imbalan kepada Peggy Carter berupa kehidupan bersama Steve Rogers tanpa merusak timeline yang berlangsung. Dan itulah penjelasan seluruh alur serial What If season pertama. Serial yang menunjukkan kisah berbeda dari universe berbeda dan semakin melebarkan kisah dari Marvel Cinematic Universe. Season 2 sedang dikerjakan dengan karakter-karakter baru dari film-film Phase 4 yang dipastikan hadir untuk meramaikan serialnya nanti. Dan jika season pertama hanya ada 9 episode karena terhalang pandemi semasa produksi, semoga serial What If season 2 episodenya bisa penuh berjumlah 10 episode. Demikian video kita kali ini, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum, dan seperti tradisi kita sebelumnya, silahkan tulis aku nonton sampai selesai di kolom komentar jika kalian menonton video ini sampai detik akhir. Kami ingin tahu apakah kalian beneran fans Marvel sejati yang nonton video ini sampai selesai. Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya.